Halo, ini dengan Buce lagi. Hari ini adalah hari Kamis. Saat ini jam 8.30 malam. Ada beberapa hal yang menarik hari ini. Yang pertama, ada foto dari seorang National Guard yang lagi bertugas di downtown LA. Gagal sekali ya dengan tanknya ya. Kemudian salah satu orang teman kami memposkan bahwa ternyata ini adalah kemenakannya, berarti anak Indonesia ya, Indonesia yang sudah warga negara Amerika of course ya. Sebab untuk masuk army tidak boleh warga negara asing, harus warga negara Amerika ya. Uh, Terus kemudian hari ini juga kita melihat ini merupakan pemakaman dari George Floyd di Minneapolis ya. Saya lihat tadi banyak dihadiri, saya hanya lihat sepintas. Dan kemudian juga kemarin saya sempat menghadiri protes di Alhambra ya. Wah, saya tadinya tidak tahu, ditelepon sama teman, Pak Buce, tahu ndak hari ini ada protes di Alhambra? Saya bilang, hah? Kok saya ndak tahu? Jadi saya teks sama Mayor Alhambra. Saya bilang, oh, apa kita ada protes? Kok saya ndak tahu ya? Terus saya call Chamber of Commerce. Rupanya mereka sudah memberi pemberitahuan ke kita melalui email. Dan saya tidak tahu. Jadi saya bilang, jadi gimana? Di mana protesnya? Dia bilang, oh, protesnya dari Amasok Park ke Main Street terus ke City Hall. Jadi saya pergi ke sana kemarin. Saya sengaja pakai baju putih sebab saya antisipasi jangan-jangan akan ada kerusakan lagi, dan akan banyak penyusup dari Antifa yang ciri khasnya pakai baju hitam dengan pakai tutup kepala hitam. Jadi saya sengaja pakai baju putih dengan topi saya, of course ya, topi Bali lah. Tadinya saya ada punya topi warna merah, tapi saya tidak mau diidentik dengan Make America Great Again. Nanti saya bisa dilempari batu kalau orang salah kira ya. Jadi saya pakai topi Bali aja kemarin. Dan saya sempat syuting di situ. Dan menarik sekali bahwa ini saya berkesempatan melihat rupanya yang organisir adalah anak-anak high school dari Alhambra. Tadinya saya pikir, aduh, ada apa sih mau bikin gini, nanti ribut lagi di Alhambra, nanti toko-toko dihancurin, rumah kita nanti dimasukin orang gitu. Tapi ternyata mereka sudah tahu bahwa ini akan peaceful, bahkan tidak ada satu orang pun polisi. Jadi yang saya lihat non black, yang kebanyakan adalah orang Hispanic, ada orang Asia, orang putih, hanya ada 3 orang hitam, anak muda semua kebanyakan. Ya of course campur sedikit. Basically mereka semua bawa slogan, sign apa semua. Terus kemudian saya lihat sekitar 1 jam dan saya pulang, dan itu berlangsung damai di City Hall Alhambra, samping dari kantor polisi ya. So itu pengalaman saya kemarin melihat demo. Adapun berita hari ini ada sedikit beredar ya. Rupanya bahwa di antara ini ada beredar berita bahwa Black Lives Matter ini diboncengin ya. Diboncengin gerakan dari teman-teman dari Papua Merdeka ya. Jadi Black Lives Matter terus dihubungkan dengan Papua Lives Matter juga ya. Jadi ada kata-kata saya lihat lagi beredar, poster, dia bilang kalau kamu peduli dengan Black Lives Matter, kamu juga akan peduli dengan Papua ya. Ada diskriminasi di Papua gitu. Atau kalau kamu peduli dengan pembebasan Palestina, kamu juga peduli dengan Papua gitu ya. Jadi saya sempat lihat ada gerakan seperti itu, dan kayaknya mereka mentargetkan pada anak-anak kita generasi pertama. Jadi yang anak-anak yang lahir di Amerika dari orang tua Indonesia kan tidak tahu tuh keadaan di Indonesia. Nah itu biasa
katanya di approach. Dan saya dengar juga bahwa mereka juga mengapproach anak-anak Indonesia yang datang studi di sini di Permias bahwa ikut dong ini gerakan ini gitu loh ya. Jadi banyak yang katanya tidak begitu tahu, ikut ini merasa pressure untuk join. Dan sekali lagi juga saya dengar juga bahwa ada himbauan dari KBRI dan KJRI supaya anak-anak Permias ini jangan turun ke jalan kalau dia warga negara Indonesia. Yang menurut saya ada betulnya ya, karena warga Indonesia merupakan tamu di Amerika ya. Jadi sebagai tamu yang baik jangan ikut-ikut urusan rumah tangga orang. Khawatirnya ada apa-apa di luka atau apa, dia akan berefek pada track record mereka juga ya. Karena ini kalau misalnya dia ikut demo, ditangkap, ditahan, itu kan dimasukkan di track recordnya mereka. Dan khawatirnya itu akan satu waktu kalau anak ini mau apply citizen, green card atau apa atau ini, kayaknya akan bisa menjadi masalah. Apalagi kalau dianggap melakukan kriminal ya. Terus yang kedua yang saya mau bicarakan ini mengenai George Floyd. Saya terus terang ya, saya agak jaga jarak. Saya tidak ngomong apa-apa. Cuma dalam hati saya pikir, aduh ini kayaknya ini perampok atau pembunuh atau apa gitu loh. Bukan perampok pembunuh, maksud saya kriminal lah gitu loh, ditangkap polisi. Itu tadinya pikir pendapat saya. Apalagi saya mendapat ada beredar, saya rasa ini teman-teman kami ini dapat dari Partai Republikan pasti. Jadi di situ diceritakan bahwa George Floyd ini dia bolak-balik masuk penjara, dia marijuana, dia pemabuk, dan dia counterfeit uang palsu, gitu loh, bikin palsukan uang $20 ini loh. Terus kemudian hari ini saya juga mendapat berita maksudnya link. Mereka bilang link yaitu video si George Floyd ini bicara pada anak-anak muda supaya anti kekerasan. Jangan melakukan kekerasan, sangat Kristen gitu loh. Dan juga ada foto dia pegang Alkitab, hadir di pembaptisan salah satu temannya orang hitam gitu. Jadi akhirnya saya pikir, jadi saya agak sedikit bingung. Ini ternyata ini tidak seperti yang digambarkan oleh WhatsApp itu. Kemudian saya mengadakan sedikit research. Ini siapa sih? Ini gimana sih ceritanya? Ini orang ini gimana sih ceritanya gitu ya? Jadi saya sedikit gambaran bahwa ternyata ini dia sebelumnya ada di Atlanta. Tahun 2007 betul dia melakukan perampokan. Dan dia sempat masuk penjara. Dia pernah keluar dan masuk lagi. Dan kemudian mungkin dia bertobat. Dan dia join dengan satu gereja, satu gerakan di situ untuk reach out anak-anak geng lah, begitu saya kira ya. Dan saya kira makanya salah satu videonya dia menjadi satu mentor begitu loh pada anak-anak muda di Atlanta. Dan konon kemudian dia akhirnya dia pindah ke tahun berapa ya, saya ada catat enggak ya. Basically dia hanya pindah dari Atlanta, memulai hidup baru di Minneapolis. Dan terjadilah kejadian ini, dia ke toko bawa pakai uang $20, ternyata uang $20-nya enggak tahu, mungkin dia dapatnya juga dia uang palsu atau dia palsukan, tidak tahu, tidak jelas. Tapi yang jelas pemilik tokonya panggil polisi dan dia terjadilah dia ditekan lehernya dengan lutut selama 9 menit. Dan dari 2 otopsi dilakukan, ada 2 otopsi yang berbeda. Yang satu menyimpulkan bahwa dia meninggal karena dia punya penyakit jantung dengan darah tinggi. Dan juga
yang otopsi yang kedua menyatakan bahwa dia meninggal karena lehernya pernafasannya ditindis ya, sehingga dia meninggal. Jadi itulah, ada sedikit bervariasi hal itu. Jadi ya bagi saya, nah saya sekarang mengerti bahwa ya mungkin ya orang tidak black and white, bukan hitam putih, sangat baik sangat jahat gitu loh. Karena kita semua ini mempunyai kelemahan ya, namanya di gray area. Jadi si George Floyd ini ya, saya kira mungkin sempat melakukan seperti itu dan bertobat dan menjadi mentor gitu loh. So itulah sedikit cerita yang saya bisa sampaikan kepada kalian. Terima kasih sekali lagi, ini dengan Buce, salam dari Los Angeles.